Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam proses pembelajaran. Pagi hari ini kita masuk ke praktikum yang pertama pada mata kuliah metodologi keperawatan. Di mata kuliah ini tujuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mempraktekkan penerapan proses keperawatan sebagai metode ilmiah dalam penyelesaian masalah atau asuhan keperawatan pada klien. Adik-adik, kita ketahui bahwa di proses keperawatan itu ada 5 proses. Yang pertama adalah pengkajian, yang kedua adalah menentukan diagnosa keperawatan dan bagaimana memprioritaskannya. Yang ketiga adalah merencanakan tindakan atau intervensi keperawatan. Yang keempat adalah melakukan tindakan atau bagaimana kita implementasi keperawatannya. Dan yang kelima adalah menentukan strategi evaluasi dari masalah yang timbul atau diagnosa keperawatan yang timbul pada klien itu sendiri. Sehingga kita sebagai perawat harus bisa mempraktekkan proses keperawatan ini sebagai metode ilmiah dalam penyelesaian masalah atau masalah keperawatan pada klien itu sendiri. Adik-adik, coba kita mulai belajar di pengumpulan data. Ibu Muswirah akan berbagi atau sharing bersama. Yang pertama adalah prosesnya adalah pengkajian. Di pengkajian itu, kita kalau mengkaji harus sesuai dengan form yang ada. Di sini, Bu Muswirah akan share salah satu form atau format pengkajian pada asuhan keperawatan pada anak. Di dalam pengkajian yang Anda lakukan nanti disesuaikan dengan klien yang ada. Apakah klien ini pada anak-anak, pada neonatus, pada masalah KMB, atau masalah pada nanti Anda praktek di keperawatan dasar, ataupun komunitas, atau maternitas, begitu. Jadi nanti disesuaikan dengan dengan klien yang Anda tangani, begitu. Ini saya kasih salah satu contoh adalah format pengkajian pada anak. Tidak hanya format saja di sini, tetapi yang saya berikan adalah asuhan keperawatannya, proses asuhan keperawatannya dalam praktek penerapan proses keperawatan ini sebagai metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana penyelesaian masalahnya? Nanti kita studi kasus, yaitu saya bagikan kasus yang ada, terus kemudian kita analisis, adik-adik analisis bersama, kita latihan apakah di setiap kasus yang ada dalam proses keperawatan ini bisa ditangani dan bagaimana penanganannya di proses penerapan asuhan keperawatan sebagai metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah klien tadi, begitu. Untuk pembukanya saya berikan ini ada asuhan keperawatan, form asuhan keperawatan di neonatus anak. Di slide ini adalah form pada neonatus. Neonatus itu 0 sampai 28 hari, adik-adik. Pengkajiannya yang dilakukan adalah identitas, riwayat, dan lain sebagainya. Ini nanti akan lebih dijelaskan di pertemuan selanjutnya, yaitu di praktikum untuk pengkajian itu sendiri. Ada pemeriksaan penunjang, diagnosa, sampai bagaimana penata laksanaan terapi. Tentunya berbeda dengan pengkajian pada anak. Di pengkajian pada anak ini sama, ada identitas dan sebagainya, tetapi di pemeriksaannya tentunya disesuaikan dengan usia anak dan disesuaikan dengan pemeriksaan yang ada pada anak itu sendiri, begitu. Terus kemudian di sini proses keperawatannya di mana? Proses keperawatannya di sini. Setelah mengkaji,
Maka yang dilakukan adalah kita tahu data-datanya pasien seperti ini. Oh, bahwa hasil pengkajiannya A, B, C, D misalnya. Sehingga perlu kita terapkan atau perlu kita menentukan masalah kliennya seperti apa gitu. Jadi kita analisa datanya. Masalahnya seperti apa? Datanya dari pengkajian yang ada tadi bagaimana? Dari data yang ada tadi bagaimana? Sehingga kira-kira pasien saya ini penyebabnya apa? Masalahnya apa? Dan kita prioritaskan gitu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, kita yang kedua adalah prosesnya bagaimana? Kita tentukan diagnosa keperawatannya. Diagnosa keperawatan pasien saya ini apa? Masalah keperawatannya bagaimana? Diagnosa keperawatannya apa? Begitu. Kemudian setelah kita menentukan diagnosanya, formnya seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti ini. Diagnosanya apa? Ditemukan tanggal berapa? Transaksi tanggal berapa? Daftar prioritasnya apa saja? Terus kemudian intervensi atau perencanaan. Rencananya di prioritas diagnosa pertama ini rencananya apa saja yang saya harus lakukan gitu. Dan kita harus berpikir kritis, pasien saya ini masalah yang utama apa? Yang harus kita lakukan apa begitu. Sampai kita implementasi, kemudian atau pelaksanaan dan kita evaluasi, kita catat perkembangan dari pasien itu sendiri. Begitu. Dan di masing-masing proses keperawatan ini nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi, antara lain yaitu di praktek pengkajian, praktek menentukan diagnosa keperawatan, praktek intervensi menentukan rencana tindakan keperawatan, yang keempat adalah praktek implementasi, dan yang kelima adalah praktek evaluasi keperawatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.